Halo teman-teman Korang Muda, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian mendengarkan dan menonton video ini. Pada hari ini, saya akan kembali membawakan kelanjutan dari series Youth Week of Prayer dengan tema I Will Go, Aku Akan Pergi, yang berlangsung dari tanggal 20 Maret hingga 27 Maret 2021. Pada hari ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan mengenai Tuhan, aku akan pergi, penuhi diriku. Di dalam cerita ini, kita akan mempelajari sedikit mengenai seorang perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus. Cerita ini terdapat di dalam Yohanes 4 ayat yang pertama sampai ayat 42. Saya akan mulai menceritakan cerita ini. Sebelum kita lanjut, perlu diketahui bahwa orang-orang Samaria dibenci oleh orang-orang Yahudi, karena menurut orang Yahudi, orang-orang Samaria adalah orang-orang yang kafir. Suatu hari Yesus bersama dengan murid-muridnya menuju ke Galilea, melewati kota Samaria. Sesampainya di dekat kota Samaria, mereka berhenti di dekat sebuah sumur, dan murid-muridnya meninggalkan Yesus di sumur tersebut karena membeli makanan. Tak lama kemudian datanglah seorang perempuan yang ingin menimba sumur untuk mengambil air tersebut. Yesus pun dengan rendah hati mengatakan kepada perempuan ini, "Berilah aku minum." Tetapi perempuan ini mengetahui orang asing ini, yaitu adalah Yesus, adalah seorang Yahudi. Ia pun berkata, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Tetapi Yesus pun menjawab tanpa melanjutkan perdebatan, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Namun perempuan ini bingung. Perkataan ini mengenai Yesus sendiri. Tetapi ia pun bertanya, "Tuhan, engkau tidak mempunyai timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup tersebut?" Yesus pun menjawab, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Sebagai seorang manusia, ia pun takjub. Bagaimana mungkin orang asing ini dapat memberikan kepadaku, air yang tidak dapat habis? Sebagai seorang manusia biasa, pastilah berpikir seperti itu. Kemudian ia pun berkata, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Tapi Yesus tidak langsung menjawab. Yesus berkata, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Perempuan itu berkata, dia pun curiga, bagaimanapun juga orang ini mengetahui tentang masa laluku. Ia pun bercerita, "Aku tidak mempunyai suami." Yesus pun berkata, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada padamu sekarang ini adalah bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Tentu perempuan itu takjub dan kaget. Bagaimana mungkin orang ini mengetahui masa laluku? Bagaimanapun dia mengetahui, orang asing ini mengetahui bahwa saya pernah mempunyai beberapa suami sebelumnya. Akhirnya dia mengambil sebuah kesimpulan bahwa, "Tuhan, nyata sekarang padaku, engkau adalah seorang nabi." Dan kemudian setelah beberapa cerita mengenai kepercayaan kepada Kristus dan penyembahan kepada Bapa, perempuan ini berkata, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Dan Yesus pun dengan rendah hati mengatakan, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kau." Ia pun takjub. Inilah orang yang selama ini diceritakan orang-orang banyak. Kristus itu, Mesias itu, telah bersama-sama dengan dia. Dan dia telah mengalami serangkaian pengalaman yang indah bersama dengan Yesus. Akhirnya apa? Ia meninggalkan tempayannya, ia meninggalkan Yesus saat itu. Ia pergi mengabarkan ke kota tempat dia berasal, kota Samaria.
Ia berkata, "Mari lihat, di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kamu perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Orang datang berbondong-bondong kepada Yesus. Dan setelah mereka semua bertemu dengan Yesus, mereka pun percaya akan Dia. Mereka pun mendapatkan pengharapan yang baru, sebuah kebahagiaan dari dalam hati. Dan Yesus memberikan air hidup kepada mereka semua. Ada 2 poin penting dalam pembahasan kita hari ini mengenai perempuan Samaria. Poin yang pertama adalah bagaimana perempuan Samaria ini mengalami sebuah pengalaman yang sangat indah bersama dengan Yesus. Tidak diceritakan asal-usulnya ada apa dengan perempuan ini, namun mungkin saja perempuannya dalam sebuah keputusasaan, dalam sebuah kesedihan, dalam sebuah kekosongan dalam hidupnya. Dan saat ia bertemu dengan Yesus dan ia menerima air hidup, ia merasa dirinya disegarkan. Hidupnya mendapatkan pengharapan dan juga kebahagiaan. Dan poin yang kedua, kita lihat bahwa perempuan Samaria ini membawa semua orang-orang dari Samaria. Ia memberitakan kepada semua orang-orang di kota tersebut. Hasilnya apa? Air hidup yang dia terima dia berikan kepada orang lain. Dan kemudian orang-orang nanti datang kepada Yesus dan banyak yang percaya kepadanya. Perlu kita ingat, saudara-saudara dan teman-teman orang muda, kita harus dan sangat perlu untuk mengabarkan Injil kepada jiwa-jiwa yang tersesat di luar sana. Mereka di luar sana butuh mengenai kebenaran. Mereka butuh akan air hidup agar mereka dapat disegarkan. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah pernah mendapatkan air hidup tersebut? Apakah kita sudah pernah mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Yesus? Apabila belum, mulai dari sekarang teman-teman, sebelum kita dapat memberikan air hidup itu kepada orang-orang di luar sana, belajarlah untuk menerima air hidup itu. Dari mana? Rasakan pengalamanmu dengan Yesus. Rasakan bahwa Yesus mendengarkan semua perkataanmu. Berikanlah semua bebanmu kepada Yesus, agar engkau pertama mendapatkan sebuah pengharapan dan kebahagiaan. Kemudian kita semua dapat membawakan kebahagiaan ini, yaitu air hidup, kepada orang-orang di luar sana. Dan mereka semua dapat mendapatkan pengharapan mengenai Yesus. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Dan kita akan lanjut kepada hari-hari berikutnya. Kita akan bertemu lagi di hari-hari berikutnya. Dan jangan lupa teman-teman, jangan lupa untuk komentar di IGTV ini, dan komentar yang menarik mengenai pengalaman saat mendengarkan firman ini. Kami akan menyiapkan hadiah yang menarik untuk saudara-saudara dan juga teman-teman. Sampai jumpa di hari berikutnya dan juga pembahasan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.